Ibu semua, terima kasih ya tim musik pujian, saya diberkati. Terima kasih. Maaf Bapak Ibu, suara saya agak sedikit seksi. Masih cukup capek. Boleh slide-nya ditayangkan ya. Oke, thank you. Hari ini saya ingin cerita tentang mengenal kehendak Tuhan. Bukan suatu topik yang sulit. Pasti kita semua ada di sini karena kita kenal dan ketemu sama Tuhan. Amin. Tapi gini Bapak Ibu, saya mau cerita. Saat kita kenal sama Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberikan identitas baru pada kita sebagai anak-anak Allah. Pertanyaannya, kita sadar tidak bahwa kita menerima Tuhan yang membuat kita menjadi anaknya yang sangat dikasihi. Dengan semua hal yang melekat sebagai identitas anak Allah. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Jadi kalau kita tidak berubah dari yang lama jadi yang baru, pertanyaannya, kita betul-betul ketemu Tuhan atau baru kenal dan tahu Tuhan? Karena kalau kita ketemu Tuhan dan Tuhan ada di dalam hidup kita, kita adalah ciptaan yang baru. Dan saya mau tanya, kalau saya tanya pertanyaan retorik seperti ini, Bapak Ibu datang ke sini mau ketemu siapa? Ketemu Tuhan Yesus, puji Tuhan. Udah ketemu sama Tuhan Yesus? Amin, belum? Kalau belum, coba lihat kiri kanannya. Coba lihat kiri kanannya. Ada Tuhan Yesus gak? Kenapa saya tanya gitu? Kalau Tuhan di dalam kita, berarti kan kita mencerminkan Tuhan. Jadi kalau ketemu sebelahnya belum senyum, senyum dikit dong. Ada Tuhan kan di dalam hati, gitu dong. Puji Tuhan kan. Ini menjadi penting karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang. Identitas tersebut membawa kita kepada satu lembaran baru dalam kehidupan kita, mengenal Tuhan secara utuh. Tapi manusia itu seringkali percaya dengan apa yang dilihat, bukan dengan apa yang dengan apa yang tidak kelihatan. Pada saat kita kenal dengan Tuhan dan Tuhan di dalam kita, Yeremia 29, seperti nama adik ipar saya, Yeremia 29 ayat 11 sampai 13 bicara gini Bapak Ibu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kita semua Bapak Ibu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 12, dan apabila kamu terseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13, apabila apa? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kadang kita datang bisa kelihatannya kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Kadang kelihatannya kita bisa kenal Tuhan dengan sepenuh hati. Is it? Betul, kita kenal Tuhan dengan sepenuh hati. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tapi begitu kena masalah, kita bingung Bapak Ibu. Ngelihat keadaan di sekeliling kita kok lihat gak paralel. Kalau kita lihat ada seorang hamba Tuhan namanya Nick Fujicik, dia bilang, God won't allow anything happen in your life. Gak akan Tuhan izinin sesuatu terjadi dalam kehidupan kita if it is not good for your good. Tuhan gak pernah izinin sesuatu tanpa maksud baik dalam hidup kita. Tapi kita sering lihat jeleknya Bapak Ibu. Kita sering lihat sesuatu yang gak cocok di hati itu jelek. Sesuatu yang gak pas dengan pilihan kita itu gak baik. Padahal Tuhan punya rencana yang kadang-kadang kita gak selami dari depan sampai belakang. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi nih, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita sebagai anak Allah, Tuhan punya janji rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini saya punya masalah Tuhan. Hari ini kehidupan saya sulit. Hari ini saya punya banyak pergumulan. Di mana Tuhan? Yang kita lihat badainya ya, atau yang kita lihat Tuhannya? Kalau kita fokus sama badainya, yang kelihatan kesulitannya. Bahkan Tuhan dikira hantu.
Ini bicara perspektif. Saya bilang sama adik-adik saya di youth, saya bilang, kamu tuh kalau ngelihat sesuatu ya, kayak kamu taruh kayak begini. Kalau kamu taruh kayak gini, kamu foto, saya bilang, kamu akan ngelihat foto ini lebih besar dari Cici di sana, saya bilang. Padahal realitanya gimana? Cici lebih besar daripada ini. Angle foto. Tuhan tidak membuat masalahnya tiba-tiba hilang. Tapi Tuhan membuat perspektif kita terhadap masalah jadi benar. Sehingga kita bisa menang terhadap masalah kehidupan kita. Kita terlalu sombong untuk mikirin masalah itu dengan perspektifnya kita. Dengan perspektifnya kita. Jadi hari ini kalau kita lihat, kita tuh mau belajar apa? Dari Injil Markus sebagai ayat perikop utama kita pagi hari ini. Itu menceritakan dan mempresentasikan Yesus sebagai hamba yang taat. Lah Tuhan aja taat loh jadi contoh kita. Lah mosok sih kita tuh rebel, gak taat gitu. Dan ketaatan yang dimiliki Tuhan itu bukan karena nekat, tapi karena pengenalan dia. Karena dia kenal betul, karena dia tahu betul kehendak Tuhannya. Karena dia ngerti betul Bapaknya mau apa. Kalau Bapak kita yang suruh, orang tua kita, guru kita, kadang-kadang gak sepenuhnya kita ngerti betul. Tapi kalau anak itu mau nurut diajar, saya punya murid, dia skripsi, dia S2, dia S3. Kalau dia nurut, walaupun dia gak lebih pintar dari yang paling jenius sekalipun, lulusnya biasanya lebih cepat dibanding yang jenius. Kenapa? Karena yang jenius ribet mikirnya, belibet. Baru ngomong satu kata ngedebatnya 2 kalimat. Betul ya? Kadang-kadang anak kita kayak begitu. Taat itu bicara sepenuhnya, gak sebagian. Kenapa ada gambar ini? Bapak Ibu ingat naik kereta? Kalau naik kereta gak nanya kan, siapa masinisnya? Kalau si A mas saya gak mau gitu. Gak pernah kan? Bapak Ibu naik bis, gak pernah kan nanya siapa supirnya? Gak pernah, langsung naik duduk gitu kan. Bapak Ibu naik travel, gak nanya kan? Bapak travel, Bapak orang Tegal bukan? Kalau bukan orang Tegal saya gak mau, gak begitu kan? Pasti naik langsung. Bapak Ibu naik pesawat, pernah nanya siapa pilotnya? Saya mau tanya, dalam kehidupan Bapak Ibu, siapa pilotnya? Tuhan Yesus. Kalau untuk hal yang kelihatan kayak begitu yang gak penting aja Bapak Ibu gak nanya. Kenapa untuk sesuatu yang besar yang jamin Tuhan, Bapak Ibu selalu mempertanyakan? Stop, tanya sama Tuhan. Belajar percaya. Amin Bapak Ibu. Keadaan gak semudah yang dibayangkan, betul. Tapi Tuhan kita sanggup jawab itu, amin Bapak Ibu. Dalam konteks Markus 1 ayat 9. Yuk kita baca yuk, Markus. Kita baca Markus ya. Markus 1 ayat yang ke-9. Saya baca. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak. Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Tuhan Yesus taat sama Bapaknya. Bapaknya kenal Tuhan Yesus kenal Bapaknya. Bapak kenal Bapak Ibu gak? Tuhan Yesus kenal Bapak Ibu gak? Kenal. Bapak Ibu kenal Tuhan Yesus? Kok yang jawab cuma 2 orang? Kok yang jawab cuma 2 orang? Sebagaimana Bapak Ibu kenal Tuhan Yesus, saya percaya kalau Tuhan Yesus dikenal dan ada di sini, wajah kita mencerminkan Tuhan. Setiap orang yang datang ke tempat ini diberkati karena ketemu senyuman Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Dan itu bukan hanya karena ngapalin Alkitab, tapi memegang, merenungkan dan melakukan. Jadi yang masih marah, maafkan. Yang masih sedih, lepaskan. Kenapa lepaskan? Lah ada Tuhan di depan. Tuhan yang kontrol semuanya. Kecuali kita gak percaya. Sama kayak orang punya bisul, Bapak Ibu. Dok, saya tuh punya bisul, obatin. Mana saya lihat, gak boleh, jangan lihat dok, jangan. Pegang, jangan dok, katanya gitu. Lah kalau gitu karepmu gitu kan. Gimana saya ngobatin ya, lawang punya bisul diobatin gak mau, dilihat gak mau. Terus pakai karep PDW, susah. Terus pakai kepengennya sendiri.
Harus gimana? Tuhan bilang, saat kamu angkat tangan, saya turun tangan. Lah kalau kamu turun tangan terus, lah gimana saya mau turun tangan buat kamu? Kalau kita punya anak bandel, kerasa ya Bapak Ibu ya, kerasa kayak apa susahnya ngomongnya sama anak-anak kita. Perasaan Tuhan kayak apa? Berapa tahun mungkin kita tiap dibilangin Tuhan, kita berdoa, Tuhan saya minta, Tuhan saya minta. Mungkin Bapak Ibu luar biasa berdoa dengan komitmen dan konsisten, tapi Bapak Ibu juga memaksakan jawaban doa. Itu yang gak boleh. Jawaban doa mah gimana Tuhan, bukan gimana kita. Dikasih puji Tuhan, gak dikasih puji Tuhan, karena Tuhan tahu yang lebih baik. Tapi kadang-kadang udah pasti dia Tuhan yang ganteng itu, yang agak sedikit bau Korea kalau pakai baju. Agak susah ya, karena saya ketemu anak-anak youth bawaannya ngomonginnya jungkok yang begitu. Aduh, saya jadi sedikit lebih muda. Oke. Haleluya ya. Oke, saya lanjut ke slide. Jadi kalau kita lihat di Markus 9-11 ada kalimat, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamu lah aku berkenan. Ini jadi modal utama Yesus dalam kehambaannya. Dia menyadari betul, dia gak bergerak sendiri, dia berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Berbekal itu dia melayani dan tidak cari identitasnya lagi, karena dia tahu dia melayani karena ada Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan baik buat dia, begitu. Dia lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan dia yang pengen, bukan dia yang mau cari bendera, bukan dia yang pengen dihargain orang, bukan dia yang cari pembenaran. Saya harus kayak apa? Sorry Bapak Ibu, di gereja ini, di hati kita, jangan cari itu. Kita ada di sini karena Tuhan udah terlalu baik buat kita. Gak yang lain. Kita melayani, saya ada di mimbar ini karena Tuhan baik buat saya. Bukan yang lain. Karena Tuhan selamatkan hidup saya berkali-kali. Bukan yang lain. It's all the matter. It's not only Jesus is the center of my life, but Jesus is my life. Seberapa kita mau melihat. Di dalam konteks itu, dia tahu identitas dan panggilannya. Dia gak ke-distract Bapak Ibu. Dia gak ke-distract dengan omongan di kiri. Dia gak ke-distract dengan omongan di kanan. Dia fokus tuh dengar suara Tuhan. Dia ngerti apa yang Tuhan mau. Dia gak pusing dengan orang ngomongin, kok lu kelihatannya rajin bener, lu lagi pengen kelihatan bagus ya gitu. Dia gak pusing. Dia gak pusing dengan omongan miring di kiri di kanan. Dia pusingkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang orang mau. Tuhan mau gak? Karena kalau Tuhan mau, Tuhan pasti mampukan. Markus 1 ayat 12-13. Saya kembali ke firman. Sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya. Ia dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Amin. Ikut Tuhan dengan identitas baru. Siapa bilang Tuhan gak ngasih next level dengan semua soal ujiannya? Tuhan membuat Bapak Ibu bersiap masuk ke dalam fase berikutnya dengan semua hal yang Tuhan perlengkapi. Tapi Tuhan gak pernah tinggalkan sendiri. Tuhan tuntun untuk Bapak Ibu mampu lewati semuanya dengan baik. Sebagaimana Yesus dipersiapkan ke padang gurun percobaan sebelum melayani. Demikian kita juga harusnya siap dengan masa pembentukan sebelum kita jadi berkat buat orang. Sebelum kita melayani orang, hidup kita harus betul di hadapan Tuhan. Harus luruskan hati. Saya gak bicara skill. Skill itu ngikutin, hati itu nomor 1. Kalau mau taat, orang bodoh jadi pinter. Tapi kalau gak taat, orang pinter juga jadi bodoh. Bukan bikin semua jadi benar, tapi semua jadi ngaco. Saya kasih contoh, cancer. Itu selnya itu lebih hebat daripada sel lain. Betul? Betul, membelahnya lebih cepat puluhan kali, regenerasinya lebih hebat. Tapi bukannya jadi sehat, jadi sakit. Karena gak mau diatur. Sesuatu yang keluar dari keteraturan, itu selalu buat masalah. Allah kita tuh Allah yang teratur. Allah kita yang mencintai keteraturan. Harus benar hidup kita Bapak Ibu.
sebelum kita ngelayanin orang. Siapa yang tahu kita benar atau enggak? Nih, kita, hati kita sendiri nih sama Tuhan. Tuhan tahu hati kita benar atau enggak. Saya bisa nggak tahu. Semua hamba Tuhan di sini bisa nggak tahu apa yang Bapak Ibu kerjain. Mungkin dengar selentingan, mungkin dengar gosip, tapi itu urusannya Bapak Ibu sama Tuhan. Jangan sampai waktunya selesai dan kita baru tahu bahwa kita udah divert terlalu jauh dari Tuhan. Mungkin badan kita di sini tapi hati kita di tempat lain. Saya sampai bilang sama anak-anak youth saya, kurang lebih 2 bulan yang lalu saya sharing, saya bilang gini, jadi ibadah gini kadang-kadang ada yang main game segala macam. Saya bilang, kamu kesini mau cari siapa? Sama saya bilang, kalau kamu mau main game, kamu bisa main game di rumah, saya bilang. Atau saya bikin pelayanan baru lah di sekarang, saya bilang. Jadi setiap orang yang bisa moto temennya main game di dalam kebaktian, saya bilang langsung 250.000 dokter transfer sekarang, saya bilang gitu. Mulai minggu depan gak ada Bapak Ibu, puji Tuhan yang main game, gak ada semua dimasukin HP-nya ke kantong, takut ketahuan. Ya puji Tuhan, setidaknya 2 jam mereka berubah, gak pegang handphone. Aduh amin, puji Tuhan lah. Tapi anak-anak itu lucu. Jadi Bapak Ibu, Yesus saja menjalani dan menghadapi masa persiapan itu dan pada akhirnya meneladankan kepada kita tentang kesetiaan di tengah-tengah pencobaan. Masalah apa yang Bapak Ibu sekarang hari ini hadapi? Sakit penyakit, kesulitan, challenge. Berdoa sama Tuhan. Gak ada yang bisa sembuhin, gak ada yang bisa buat itu jadi baik selain Tuhan. Kita lanjut, Markus 1 ayat yang ke-14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Semua persiapan yang dilewatkan tadi bukan untuk dia. Dia ada untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan yang lain. Kita ada seringkali sampai hari ini masih untuk menyenangkan dan mencari apa yang kita perlu. Dan Bapak Ibu, it is done. Tuhan udah kasih. Percaya gak Tuhan udah kasih? Percaya gak Tuhan udah kasih? Kalau Bapak Ibu percaya, amin Tuhan udah kasih, Bapak Ibu terima. Pertanyaannya kadang-kadang begitu kita aminkan, jawaban doanya itu pengen jawabannya kita, bukan jawabannya Tuhan. Padahal Tuhan punya caranya yang ajaib yang Bapak Ibu gak bisa pikirin dan masalahnya selesai. Kan intinya masalahnya selesai. Betul? Bukan harus dengan caranya Bapak Ibu kan? Atau harus dengan caranya Bapak Ibu? Berarti Bapak Ibu lebih hebat dari Tuhan. Kalau caranya harus sama seperti yang kita pikirkan. Atau kita bisa tebak, pasti nih jawabannya begini gitu. Perlu berdoa Bapak Ibu. Dan itu adalah pengalaman iman Bapak Ibu dengan Tuhan. Melangkah dari satu fase ke fase berikutnya. Dan Tuhan mau jalan sama Bapak Ibu. Amin. Di dalam slide Markus 1, 14-15. Dalam pelayanan Yesus tidak membawa berita dirinya sendiri. Sebagai hamba ia taat menyampaikan Injil kerajaan Allah. Berita itu sebelumnya sudah dinyatakan oleh pembaptis Nabi terdahulu yang salah. Yesus tidak bekerja untuk diri dan misinya sendiri. Saya berapa kali bilang sama adik-adik saya, selama kamu masih punya egoisme, selama itu kamu pasti friksi sama orang. Karena kamu gak belajar mengasihi tapi kamu selalu minta dikasihi. Cukup kasih Tuhan buat kamu. Lebih dari cukup. Dan kamu harus bagiin kasih Tuhan sama orang-orang yang kamu ketemuin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan yang lain saya bilang. Slide. Boleh? Nah. Sehingga kalau kita sudah menyampaikan Injil, tujuan utamanya Tuhan selalu nih kita diingatkan tentang amanat agung. Memuridkan. Yesus memberitahu kita bahwa pekerjaan Tuhan yang besarnya tidak mungkin diselesaikan sendiri. Kita harus mengerjakannya bersama. Itu sebabnya yang mencontohkan kepada kita untuk memuridkan dan membangun tim kerja. Gak bisa Bapak Ibu. Gereja ini gak bisa cuma hanya mengandalkan beberapa pengerja yang ada di sini. Tapi itu udah ada pelayanan yang lain Bapak Ibu. Bahkan dengan senyuman dan nyalamin, nge-WA-in teman yang gak datang hari ini, itu pelayanan.
dengan mengunjungi orang-orang atau rekan sekerja kita yang sakit, itu pelayanan. Mungkin Bapak Ibu belum di diakonia, tapi kan punya hati diakonia, gak salah untuk ngunjungin, untuk nelfon, untuk tanya. It's matter about your heart. Mau atau enggak? It's matter about you feel this church is your home or not. Ini masalahnya kita berpikir gereja ini rumah kita atau bukan. Saya bilang sama adik-adik saya, kamu bisa pergi, saya bilang, ke IGF, kamu bisa pergi ke tempat lain. Tapi gak ada orang tinggal di tempat amusement park atau tempat bermain. Kayak Dufan. Gak ada ya tidur di Dufan? Gak ada. Because that is not home. Itu bukan rumah. Ini rumah keluarga Allah. Di rumah ada ribut? Ada. Ada gak suka? Ada. Ada salah prasangka? Ada. Tapi ada kasih di atas semuanya. Ada saling membangun, ada saling mengingatkan, ada saling menopang. Sehingga kita sebagai keluarga akan semakin kuat, bukan semakin saling menyalahkan. Tuhan ingin kita membangun satu teamwork di dalam keluarga yang kuat. 16-20, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. 17, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Itu bicara sikap hati. Shifted. Pindahin ke Tuhan. Bukan yang lain. Memindahkan sikap hati kita ke Tuhan. Ikut Tuhan sepenuh hati. Gak setengah-setengah. Gak mempertanyakan. Apalagi menyalahkan dan mengutuk. Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah salah, Bapak Ibu. Seringkali kita terlalu sombong. Kita nyalahin Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayah Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya lalu mengikuti dia. Kepercayaan yang penuh diikuti dengan tindakan iman, diikuti dengan tindakan nyata. Sehingga dalam kehidupan kita bisa melihat ini panggilan Tuhan atau bukan. Boleh slide? Bapak Ibu, gini. Saya sangat dekat dan sering ngobrol dengan papa mertua saya. Kebetulan ada di sini. Kali ini saya bisa cerita. Karena ada di mimbar, Bapak gak boleh marah pas saya ada di mimbar. Jadi gimana anak mantu ya Pak ya. Karena saya ngelihat kehidupan papa sama mama, Bapak Ibu. Saya gak pernah mau jadi hamba Tuhan. Atau jadi seorang pendeta. Gak pernah masuk di bucket list saya. Karena saya tahu, kenapa? Jadi pendeta udah mah ngomong, nyaranin, dimarahin balik. Udah ngasih, diomongin. Udah coba ngelakuin ini, disalah-salahin gitu. Jadi saya bilang jadi pendeta ini sesuatu yang gak masuk ke dalam pilihan hidup saya. Not Ronnie at all bahasa kerennya. Gak saya lah gitu. Saya gak pernah ngomong, tapi saya gak pernah mau bilang iya di hati saya. Satu hari, gak tahu kenapa pendeta saya panggil. Ini saya capture, kenapa? Sorry yang di belakangnya, jadi mulai minggu depan, Pak, yang belakang maju ke depan. Soalnya bagus Pak kecil, jadi semua pada ke depan, penuh di depan. Puji Tuhan, kalau bisa lebih kecil Pak, lebih kecil sedikit, jadi pada ke depan semua. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini adalah capture screen di mana tiba-tiba pendeta saya, gembala saya, pendeta Jance Hans, itu ngasih pengumuman di rapat dari semua para pengerja, aktivis pendeta di gereja kita. Kita akan ada millennial youth katanya gitu. Saya kan bingung ya, diomongin aja enggak Bapak Ibu tiba-tiba. Nanti Roni itu katanya millennial youth. Pusing lah, saya sakit kepala apa ini saya bilang. Apa pula ini? Terus saya dikasih WA tuh, Dokter Roni boleh ada pertemuan sama dokternya Dokter Hana. Kos Simon, Om Yance, sama Kos Selamat pengen ketemu tanggal 7 katanya ngomongin sama Kevin. Saya dalam hati tuh apalagi ini. Apalagi akhirnya saya ketemu tanggal 11 Januari 22, itu ada tanggalnya. Di hati saya gini, Tuhan masalah saya tuh udah banyak, kerjaan saya tuh banyak.
Saya tuh hampir gak di rumah, saya bilang. Saya tuh sulit, saya bilang, untuk ngerjain semuanya. Hari Senin di mana, hari Selasa di mana, hari Rabunya di mana, minggu depan seminggu saya di luar negeri, pulang lagi sebentar, pergi lagi kemana, hampir gak pernah di rumah, datang cuma hari Minggu, itu pun cuma ke gereja. That's my life. Saya yang kenal Tuhan, saya yang ketua pelayanan misi, saya hampir gak punya waktu. Saya gak tahu Bapak Ibu gimana, itu saya. Dan saya gak pernah mau jadi pendeta, kenapa? Jawabannya karena jadi pendeta itu bukan pekerjaan yang menyenangkan hati, menenangkan hati. Dan surga akhirat menurut saya itu mending, kalau surga akhirat itu kan bumi di sorga. Nah di buminya kagak jadi surga buat saya kadang-kadang. Jadi karena ngelihat papa mama saya begitu sabar, ya udah saya nggak banyak ngomong. Dalam perjalanan saya melayani Bapak Ibu. Dan dalam perjalanan melayani tiba-tiba 3 bulan kemudian Om bilang gini, Roni kamu harus ikut training untuk jadi pendeta. Saya itu belum ngomong enggak, di hati saya tuh udah mau ngomong enggak. Bapak, saya udah mau ngomong enggak beneran, saya udah mau ngomong enggak. Itu WA gak berhenti. Tolong doain, Tuhan punya panggilan. Itu dari mana-mana, bukan dari Papa doang. Dari A, dari B, dari C, dari D. Saya tuh belum ngomong. Saya bilang, even I didn't say yet. Saya belum bilang ngomong apa-apa, belum saya bilang. Tuhan saya tuh belum ngomong apa-apa. Ini baru ada orang manggil, saya bilang, saya udah mau bilang. Saya pikir gitu ya. Terus, jadi gini, doain dulu lah ketemu. Doain dulu Ron, doain dulu. Semuanya gitu. Saya sakit kepala gitu bilang, Tuhan ini mau saya, ini maunya Tuhan, saya bilang. Saya gak pernah minta yang kayak begini. Hidup saya juga terlalu sulit. Anak saya itu punya banyak challenge, saya bilang. Anak saya itu susah ngomong, Bapak Ibu saya pernah cerita. Kalau saya pelayanan, waktu saya gimana lagi? Waktu saya gimana lagi? Saya udah gak habis pikir. Slide. Tapi saya tuh ingat, balik lagi ke ayat ini. Ini ayat yang saya pegang waktu saya takut sekali pulang dari Jepang. Karena saya gak tahu kerjaan model apa yang bakal saya lakuin di sini. Yeremia 29 ayat 11-13, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Naon Tuhan harapannya gitu. Nggak nyampe di kepala saya harapannya apa jadi hamba Tuhan gitu. Karena saya pun punya banyak masalah, punya banyak pergumulan. Tapi Tuhan itu Tuhan yang setia dan adil. Saya bersyukur saya nggak jawab enggak. Hari itu saya bergumul, saya berdoa, saya bilang, okay, God, I try 1 month. Saya bilang, saya coba sebulan. Kurang ajar ya, memang saya ini kurang ajar. Sebulan Tuhan, saya lihat kuat atau enggak, sebulan aja. Nanti kalau enggak kuat kan penting saya enggak lari dari panggilan, cari pembenaran kan. Sebulan masih bertahan. 2 bulan. 2 bulan udah pengen marah. Kenapa? Karena anak Yute kan, maaf ya, badung gitu. Aduh, Bapak Ibu tahu domba sama kambing? Itu kambing semua lah udah pokoknya. Kalau domba mah masuk nurut gitu. Kalau kambing masuk seruduk gitu. Aduh Bu, udah gak kebayang. Kalau bisa dibuka ini badan berapa bocel segala macam udah banyak lah. Haleluya, puji Tuhan. Singkat cerita, itu bertahan. Dan saya jadi pendeta. Saya bisa ngelihat pada akhirnya ternyata jawaban masalah saya adalah melalui pekerjaan Tuhan di pelayanan saya. Amin Bapak Ibu. Anak saya yang punya kesulitan untuk bergaul, untuk ngomong, yang kerja main game. Karena mau gak mau bapaknya pelayanan tiap hari Jumat dan hari Minggu, mau gak mau dia ikut. Hampir 5-6 jam. Saya jadi punya bonding time, family time lebih panjang sama dia. Sepanjang itu. Bukan saya yang kerja, Tuhan yang kerja. Hari ini dia punya banyak teman, hari ini dia bisa ngomong, hari ini bisa pelayanan. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Puji Tuhan. Jadi apa yang Tuhan kerjain Bapak Ibu dengan panggilan dalam kehidupan saya? Tuhan itu ngegeser fokus saya. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu, Tuhan mau geser fokus. Bukan untuk hidup ibu lagi, tapi fokus kepada Tuhan. Karena kalau fokusnya di dalam Tuhan, Tuhan sanggup melakukannya buat Bapak Ibu. Karena segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan geser fokusnya. Di Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya maka tambahkan kepadamu. Dan itu yang Tuhan jawab buat saya. Terus saya bilang, Tuhan boro-boro baca buku teologi aja saya emang gak mau. Males.
Kenapa ada buku teks buku kedokteran skandal? Udah segede gini saya bilang, ini harus baca lagi, kapan lagi saya tuh. Dan saya kalau bahasa anak sekarang mah, koronitnya butuh me time gitu ya Pak ya. Udah butuh main, butuh duduk, butuh istirahat gitu. Baca lagi kayak gitu, kapan tuh saya main gitu. Saya bilang ya oke lah, tapi saya mau belajar, Tuhan bentuk. Saya gak punya teori yang lebih hebat, saya cuma bilang yang bisa jawab masalah ini, yang saya tahu doa. Ya udah saya ajakin doa. Boleh slide? Jadi saya ajakin doa dan saya nyiapin hati mereka. Dalam pelayanan youth ini dengan semua yang dari tadinya domba dan ada kambing begitu banyak, saya cuma bilang yang bisa ngerubah tabiat kambing jadi domba itu cuma doa. Saya cuma bilang ajak doa, ya udah doa lah. Saya bilang gini, yang penting dia mau datang doa, mau doanya sambil ngiler, ada yang tidur, terserah, penting datang doa. Berarti hatinya pengen doa, biar Tuhan yang punya acara. Kesambet di situ saya bilang. Terserah gimana dia aja, pokoknya doa saya bilang. Karena doa adalah fondasi, doa itu adalah dasar. Doa itu bukti, saya perlu Tuhan. Saya gak ngejago, saya bisa ngerjain pakai kemampuan saya sendiri. Teori bisa banyak, cara bisa banyak, buku tentang untuk membangkitkan revive banyak banget. Tetapi hati itu pakai doa. Tuhan itu akan bicara kalau kita ngomong sama Tuhan. Mau anaknya ngomongnya balelo juga, anak kecil kalau ngomong balelo kan kita tetap senang. Anak kita ngomong sama kita. Daripada anaknya gak ngomong. Bener? Iya bener Bapak Ibu. Sehingga saya bersyukur awal mulai kita doa, Bapak Ibu boleh slide. Awal mulai kita doa itu cuma 7 orang di atas. Hari ini Tuhan kasih 3 digit 103 orang, beri kemuliaan buat Tuhan. Kayak apa doanya? Boleh diklik slide yang tengah. Ada suaranya gak? Ini doa persiapan ibadah kita di Bandung Bapak Ibu. Tuhan buat seperti ini. Dan saya percaya ini adalah kesaksian Bapak Ibu. Jangan merasa takut, ingat Tuhan, jangan lupa berdoa, dan andalin Tuhan selalu sih, itu aja. Makasih. Kesaksian model begitu yang gak bisa dibayar. Pakai uang buat saya Bapak Ibu. Ini anak pertama saya ketemu, ngomong aja gak mau, duduknya di pojok. Kalau ketemu saya dipentelengin gitu. Saya bilang dosa saya apa? Tahu-tahu mau disuruh duduk, ini jenis kambing, cek saya sih ganan kambing Garut tuh ini. Aduh, saya bilang tapi hari ini dia bisa kesaksian, dia bisa cerita Bapak Ibu. Dia bilang saya itu gak punya harapan lagi kalau sampai gak keterima sekolah di negeri. Dia bukan dari keluarga mampu, jemaat kita banyak yang gak mampu Bapak Ibu. Kita kasih scholarship, kita cari jalur buat mereka. Dan dia berdoa, dia bilang saya belajar mati-matian. Saya daftar sekolah kok, dia bilang. Terus dia kesaksian, saya bilang, saya buka pilihan kedua SMPN 2 Margahayu. Pas saya buka, saya gak keterima, dia bilang. Terus saya nangis, saya bilang Tuhan kenapa saya gak diterima. Pilihan kedua, terus temannya telepon, kamu pilihan pertama udah dibuka belum? Belum, tapi pilihan kedua saya gak diterima. Pilihan pertama itu sulit, kamu doanya pengen mana? Pilihan pertama. Begitu dibuka, saya diterima kok, Tuhan baik. Manusia tuh gitu Bapak Ibu. Manusia tuh gitu. Seberapa kita taruh percaya dan kenal Tuhan. Seringkali kalau keadaannya itu gak sesuai dengan harapan kita, kita cenderung untuk menyalahkan Tuhan. Cenderung kita bertanya Tuhan di mana? Tuhan mah gak pergi kemana-mana. Ada di sini. Dengar gak kita? Dengar gak Tuhan? Dengar gak maunya Tuhan? Saya gak ngerjain apa yang saya mau. Saya lebih senang jalan-jalan Bapak Ibu. Saya pikir ya, saya tuh kadang-kadang mikir loh, ngisi uang di dompet gitu ya, datang ke gereja, pulang kosong. Saya bilang, aduh saya bilang. Tapi Tuhan teh baik, itu hari Senin sampai Jumat dompet penuh lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan bukan makin sedikit, makin banyak Bapak Ibu. Tuhan kasih dengan cara-cara yang saya gak bisa pikirin. Bukan dari persembahan di gereja, dari pekerjaan-pekerjaan yang gak kelihatan. Dan saya gak tahu kenapa bisa gitu. Saat saya siapkan hati mereka, pekerjaan pelayanan anak-anak Tuhan ini juga perlu disiapkan skills mereka. Jadi kita juga siapin skills mereka. Boleh slide. Kita training guru-guru abinya.
kita training sistem PA dan carousel, semua diajarin. Kenapa? Karena nggak setiap orang itu siap buat jadi guru PA. Nggak tahu mulainya dari mana. Nggak bisa cuma pakai iman. Ada orang yang bisa ngomong, ada orang yang nggak bisa ngomong. Tapi Tuhan pengen kita semua berdampak. Jadi harus diajarin untuk cara bicara, cara pendekatan. Apalagi mereka punya latar belakang yang gak sama. Kita siapkan core-nya di dalam Tuhan, kita siapin casing-nya supaya mereka siap. Nah ini ada juga saya bikin bagaimana ngajarin untuk jadi host, jadi aser gitu, untuk mereka nyapa. Senyum, saya bilang, kalau kamu datang jadi aser kereng, boro-boro masuk balik deh orang nasek saya teh. Jangan gitu tuh teman kamu teh. Bukan geng gua, gak mau mah gitu. Jangan gitu tuh, saya bilang. Gak boleh gitu, jadi saya ajarin. Coba boleh diklik videonya. Jadi kita ada, nah ngajarin beresin data, ngatur mereka harus kayak gimana. Ini host sama aser kita. Dan, nah tapi gini Bapak Ibu, ada challenge-nya gak Ron? Ada Bapak Ibu. Challenge-nya apa? Nah gini nih Bapak Ibu, saya kan bilang ya di dalam ini, kamu tuh kalau gak nyampein harus pakai etika. Ya, kamu nyampein harus sopan. Kan maksudnya bagus ya. Nah, ini harus diricek. Kalau memuridkan tuh harus diricek Bapak Ibu ya. Kenapa harus diricek? Apa yang disampaikan ditangkapnya sebelah mana tuh perlu diricek. Bahaya nih. Nah, ini nih Bapak Ibu nih. Slide, boleh. Kebaca nggak? Nggak kebaca ya? Ya bagus. Nanti mulai minggu depan pada di depan Pak. Puji Tuhan. Lebih kecil Pak kalau perlu Pak. Siapa tahu ada yang ngasih LED Pak, puji Tuhan Pak. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu lihat di sini. Jadi saya kan bilang, tolong ya, tolong saya bilang. Tolong kamu tuh kalau kontak itu pakai etika. Keluarnya dia WA gini. Shalom, kenalin aku titik-titik dari tim Aster Linggiot Pasir Koja. Mohon hargai kami dengan merespon ya Kak, katanya gitu. Terus gue langsung sakit kepala. Maksudnya bukan gitu kan. Tapi dia bilang, tolong. Jadi kalau kamu gak ngerespon tuh kamu gak etik sama saya, katanya gitu. Terus saya bilang ini, saya kumpulin lagi, sebentar gini. Iya kok, saya kesel soalnya. Saya WA berkali-kali, boro-boro dibalas. Diri doang, centang 2, tapi gak dibalas. Saya bilang, sabar. Kalau Koko WA ke kamu gak balas, Koko marah gak? Enggak, ya udah sabar. WA lagi aja, saya bilang. Tapi jangan setiap 3 menit kamu WA ya, saya bilang. Aduh, saya bilang. Kita perlu, Bapak Ibu semua, kita perlu untuk mempersiapkan software dan hardware-nya mereka. Supaya mereka siap untuk melayani Tuhan. Menjadi pribadi yang bukan jadi batu sandungan. Maksud yang baik disampaikan dengan baik aja bisa salah. Apalagi nyampeinnya salah, bisa out. Semua tadi saya percaya ada satu tujuan yang Tuhan mau buat. Tujuan yang Tuhan mau buat, tiba-tiba Tuhan itu ingetin saya. Kasih mimpi, kasih kerinduan. Tahun 2000 tiba-tiba ada yang WA ke saya di Instagram. Ini Roni katanya, iya. Ron, apa kabar? Lama gak ketemu. Oh iya bener, si Oli apa kabar? Saya bilang, ingat gak ini retret di Talita 23 tahun yang lalu. Saya tuh jadi ingat, saya kenal Tuhan pertama kali di situ. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, apakah Dokter Roni ke gereja setelah ketemu Dokter Hana? Jawabannya bukan. Nih. Bukan, jawabannya ini. Dengan perjuangan orang-orang yang maksa saya ke retret, bahkan saya bilang saya betul-betul gak punya uang sampai dia mau bayarin. Jadi saya bilang, saya mau bikin retret Tuhan taruh buat retret, ada banyak orang perlu encounter sama Tuhan, reconnect sama Tuhan, gak mau bayar. Saya dibayar orang, Tuhan bayar buat mereka. Tuhan kan kasih mimpi, Tuhan kasih duit, saya bilang. Saya gak mau tahu, Tuhan kasih duit, kan Tuhan kasih mimpi sama saya, Tuhan kasih duit untuk itu bisa jalan. Saya bilang. Sedih gak? Sedih Bapak Ibu, karena dalam perjalanan ada banyak hal yang mendekati hari H, masalah tuh begitu banyak. Ada A, ada B, ada C, ada D, mendekati hari H. Kok aku tuh tiba-tiba ada ini kok, kayak gak mungkin. Kok aku gak bisa ini, kok aku gak bisa ini, aku gak bisa ini, aku gak bisa ini. Saya bilang ya udah gak apa-apa, berdoa aja, saya bilang gitu. Saya masuk kamar, saya bilang Tuhan, kan Tuhan kasih saya mimpi, saya kan gak minta Tuhan. Kalau ini mereka pada gak bisa datang, Tuhan tanggung jawab, bukan saya bilang. Saya cuma mau ngelangkah, Tuhan kan kasih saya mimpi untuk bikin retret. Tuhan kasih tahu dulu, Tuhan panggil saya di sana dari tong sampah, dari saya gak punya mimpi, dari saya gak punya harapan, Tuhan bikin saya jadi dokter. Dari saya yang hampir DO, Tuhan bikin saya jadi dokter. Sebagaimana saya ada. Kasih tahu mereka Tuhan ada. Kasih tahu mereka Tuhan bahwa Tuhan bisa jawab. Kasih tahu mereka Tuhan bahwa Tuhan bisa selesaiin semuanya. Tuhan tanggung jawab. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu. Boleh slide. Ini 5 tahun yang lalu, 2018 dan 2023 kita ada 210 orang.
Beri kemuliaan buat Tuhan. Boleh slide? Boleh diklik. Ini suasana retreat kita, ada 210 peserta kemarin. Ada suaranya. Ya, puji Tuhan. Boleh yang sebelahnya? Ini waktu sesi pertama. Nggak kelihatan ya? Ya nggak apa-apa. Semoga di YouTube bisa dilihat. Ya, excited Bapak Ibu. Saya nggak pernah lihat kayak begitu. Luar biasa Tuhan jamah. Di dalam doa-doa kami ada orang yang punya banyak kesaksian. Ada anak yang lihat vision. Ada yang lihat mimpi. Ada penglihatan. Saya bilang amin, amin, amin. Gimana Tuhan? Bukan saya, mana Tuhan? Gimana Tuhan? Saya gak punya teori. Tuhan yang ambil alih. Saya bilang sama anak-anak saya, kok gak pusing? Enggak, saya bilang, saya gak mau ngatur-ngatur. Kenapa? Kok dulu gue ngatur hancur, lebih baik Tuhan yang ngatur lah. Capek gue. Biar Tuhan aja yang ngatur. Kalau Tuhan yang ngatur pasti gak akan hancur, saya bilang. Kalau saya yang ngatur, itu hancur. Terakhir saya ingin tutup dengan satu kesaksian Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau tanya, selama Bapak Ibu ada di gereja, saya mau tanya, Bapak Ibu pernah lihat orang kesurupan? Nggak pernah? Oke, nggak pernah. Lebih menarik lagi, Bapak Ibu pernah lihat orang kesurupan di gereja? Itu saya lihat 3 minggu lalu sama anak-anak saya, sebelum kita mulai retret. Sebelum mulai retret, ada satu anak setelah 2 malam tiba-tiba kesurupan. Isinya tuh anak-anak kecil, seumuran mereka ini sama anak 8 tahun. Semua panik karena dia teriak-teriak. Terus saya bilang, ayo kita nyanyi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Angkat tangan saya bilang, kita thanking dalam nama Yesus saya bilang gitu. Itu tiba-tiba manifest anaknya dan dilepaskan. Dan yang hebat adalah setelah hari itu anak-anak keluar. Kok kita harus doa lagi kok? Kok kita doa lagi? Puji Tuhan kita doa lagi ya saya bilang. Karena mereka lihat nama Yesus bukan cuma sekedar dilafalkan, tapi betul-betul penuh kuasa. Amin. Amin. Saya ingin tutup dengan apa yang kita sampaikan dan pelajari hari ini. Yang pertama yang kita harus pegang betul-betul, kita harus kenal Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita kenal Tuhan, kita pasti responi panggilan Tuhan. Kita tahu betul Tuhan mau apa. Kita akan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Gak menyimpang ke kiri, gak menyimpang ke kanan, kita akan fokus di sana. Yang ketiga, kita mau taat dan dibentuk karena kita tahu yang nyuruh Tuhan, bukan yang lain. Bukan orang hebat. Orang hebat bisa salah. Motivator bisa salah. Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah salah. Jangan pernah tanya Tuhan. Karena Tuhan yang gak pernah salah. Yang keempat, kita harus punya hati yang tulus. Untuk kita nyampein apa maunya Tuhan. Bukan bawa kepentingan kita pribadi. Dalam segala hal. Pekerjaan, pelayanan. Semua akan kelihatan dari buahnya. Untuk kemuliaan Tuhan atau untuk memuliakan diri sendiri. Cuma kita yang tahu. Dan orang bisa lihat apa yang mau kita bangun. Dan yang terakhir, jadi role model. Jangan cuma bisa jarkoni, iso ngajar, iso ngelakoni. Kalau kita bilang Tuhan Yesus adalah nama yang berkuasa di bumi dan di sorga, di dalam nama Yesus, Tuhan sudah jawab dan Tuhan sudah berikan. Amin. Puji Tuhan. Yuk bangkit berdiri, saya mau ajak tim musik pujian untuk kita angkat satu lagu sebelum saya tutup.